tempat ini menjadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Karena itu kita ingin agar rumah ini menjadi rumah di mana perannya ditambah. Aspek apa? Aspek promotif, aspek preventif. Jadi datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Perubahan nama sejumlah rumah sakit umum daerah atau RSUD DKI Jakarta oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjadi Rumah Sehat pada Rabu 3 Agustus 2022 masih terus kebanjiran kritik. Menanggapi kebijakan Anies yang mengganti nama rumah sakit tersebut, pegiat media sosial dan penulis buku Rudy Valinka menyajikan sebuah perbandingan kinerja Ahok dan Anies. Diungkapkannya, Ahok selama menjabat Gubernur DKI Jakarta telah membangun 29 RSUD pada tahun 2016. Sementara kinerja Anies Baswedan di akhir masa jabatannya hanya bisa mengganti nama rumah sakit menjadi Rumah Sehat. Ahok bangun 29 RSUD, Anies ganti nama 31 RSUD, tulisnya melalui akun Twitter pribadinya @kurawa pada Jumat 5 Juli 2022. Melihat fakta yang disampaikan, dengan nada kesal, Rudy Valinka mempertanyakan, gubernur mana yang modal bacot? Anies hanyalah berani bermain kata dan bermulut besar tanpa bukti nyata. Dalam pernyataannya, Rudy menyajikan data dua berita. Berita pertama berjudul Bangun 29 RSUD di tahun 2016. Ahok cari lahan kosong yang terbit pada Jumat 3 April 2015. Sedangkan Anies hanya ganti nama RSUD. Ini daftar 31 lokasi rumah sehat untuk Jakarta yang terbit pada tanggal 5 Agustus 2022. Kedua judul berita tersebut disampaikan untuk mendukung argumentasi perbandingan kinerja dua gubernur DKI yang diperbandingkan. Dilansir mediakita.co, kedua judul berita tersebut benar dan sesuai dengan aslinya. Seperti diketahui, pada 2 April 2015, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok meresmikan beroperasinya 15 rumah sakit umum daerah atau RSUD tipe D. Dalam kesempatan tersebut, Ahok menyampaikan rencananya pada tahun 2016 akan bangun 29 RSUD pada masing-masing kecamatan. Selain itu, Ahok juga mengungkapkan akan segera menyediakan fasilitas puskesmas keliling di tiap kelurahan di ibu kota. Penambahan rumah sakit dan puskesmas keliling tersebut untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kesehatan di DKI Jakarta. Maka dari itu, wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Melihat ambisi Anies yang super besar untuk menjadi RI 1 membuatnya kian belepotan tak karuan. Jauh dari kata elegan, dorongan dari kelompok yang militan membuatnya lupa daratan. Anies terlihat beberapa kali masuk kubangan yang tanpa sadar ia buat sendiri. Program-program mendasar janji kampanye yang bombastis saat Pilgub 2017 tak sesuai teori. Dari soal rumah DP 0, OKOC, banjir, sumur resapan yang dihentikan karena sisakan masalah hingga penyediaan air bersih dan lain sebagainya. Melihat manuver Anies belakangan ini memang sangat menarik. Banyak perilakunya tidak memberikan manfaat dan hanya sebagai ajang mencari perhatian agar dilihat orang. Jadi, syahwat politiknya Anies ini sudah overload. Maka dari itu wajar saat menjabat dulu banyak banget program yang Anies janjikan tak terrealisasi dengan baik. Wong, kerjaan Anies hanya fokus untuk mempercantik citra, bukan kinerja. Pantas saja Anies kini terus berusaha mendempul habis-habisan kosakatanya sebagai upaya menutupi semua kegagalannya selama menjadi gubernur. Artinya, kalau dia jadi presiden nanti, sudah bisa dipastikan orang ini akan lebih banyak ngomong daripada bekerja. Saya rasa warga Jakarta sudah sadar betul betapa menyesalnya mereka menghabiskan 5 tahun dengan memegang teguh janji palsu Anies. Makanya, saya pikir ular beludak seperti Anies ini memang tak pantas memimpin negeri ini. Entah bakal jadi apa bangsa ini kalau Anies benar-benar jadi presiden? Mungkin rakyat makin susah karena cuma dikasih makan harapan kosong.